Halo anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Pembangkit Lambang dari SDN 8 Cisereh, Kauripan Pajajaran, Purwakarta. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 4. Tujuan pembelajaran pada kali ini: 1. Menerapkan nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menggunakan operasi hitung campuran. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat slide berikutnya. Pada pembelajaran kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide berikutnya akan ada 2 permasalahan yang harus kita pecahkan bersama. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak permasalahan berikut ini. Permasalahan yang pertama, Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi pun bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, dia mengirim telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, dari permasalahan di atas, kira-kira apa saja pertanyaannya? Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap penduduk? Ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Permasalahan yang kedua adalah Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo menjadi bingung. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Pertanyaan nomor 1, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada permasalahan ke-1 dan ke-2, kita harus mengetahui kunci dari pengamalan sila keempat. Di sini adalah kunci dari pengamalan sila keempat. Yang pertama, tidak boleh memaksakan keinginan. Kedua, harus adanya bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, dengan kunci-kunci ini, maka anak-anak sekalian dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan 1 dan 2
sesuai dengan keadaan yang tepat. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati, seperti yang dilakukan oleh keluarga Santi. Dia memelihara ayam petelur, lalu telurnya dijual ke pasar dan kita menikmati telur-telur tersebut. Sini, Santi membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing berharga 1.500. Kemudian, Santi menemukan 2 kardus kecil telur, masing-masing berharga 10.000. Nah, kira-kira untuk penulisan kalimat matematikanya bagaimana ya? Operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan oleh ibu? A. 2 kali 15.000 dikali 10.000. B. 2 kali 15.000 ditambah 2 kali 10.000. C. 2 ditambah 2 dikali 15.000 ditambah 10.000. Nah, untuk lebih jelasnya, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, kita harus mengingat rumus operasi hitung bilangan. Tentunya akan ada pada slide berikut ini. Nah, ini adalah rumus dalam operasi hitung bilangan. Apabila dalam suatu operasi hitung bilangan terdapat tanda kurung, maka tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, levelnya menurun menjadi pengerjaan perkalian dan pembagian. Apabila sudah tidak ada tanda kurung, tanda perkalian dan pembagian, maka barulah kita menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada operasi hitung 15 ditambah 3 dikali 10 dikurangi 2. Nah, yang 10 dikurangi 2 ada tanda kurung. Kita mulai mengerjakannya. Ingat, yang pertama tadi level paling tinggi apa? Tanda kurung. Ya, maka tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 15 tambah 3-nya turunkan ke bawah. Dengan operasi kalinya, kita kerjakan terlebih dahulu ya. 10 dikurangi 2. Hasilnya? Iya, 8. Nah, setelah sekarang menjadi operasi 15 ditambah 3 dikali 8, maka kita kerjakan yang mana dulu? Jumlah dulu atau kali? Iya, karena levelnya sudah menurun dari tanda kurung sekarang ke operasi kali atau bagi. Maka yang lebih tinggi levelnya dari penjumlahan dan pengurangan adalah perkalian. Sehingga kerjakan dulu 3 kali 8. Hasilnya 24. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi operasi hitung yang lainnya. Baru dikerjakan penjumlahannya. 15 tambah 24 sama dengan 39. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk, ada pesan dari Rintisan Indonesia. Akhirilah setiap hari dengan pikiran yang positif. Tidak peduli seberapa beratnya harimu, besok adalah kesempatan baru untuk membuat segalanya lebih baik. Dari Bapak, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.